Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Di sini apakah ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah semuanya hadir ya. Alangkah baiknya sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu ya. Doa saya akan pimpin sendiri ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, setelah tadi berdoa, kita akan melakukan pembelajaran yaitu tentang strategi dakwah Wali Songo. Ada yang tahu di sini strategi dakwah itu apa saja dan Wali Songo itu apa? Ya, strategi dakwah Wali Songo ya, berarti strategi 9 para wali gitu ya. Wali Songo itu 9 para wali gitu. Nah, untuk strategi dakwah Wali Songo yang pertama ini secara ini ya. Yang pertama yaitu ada Maulana Malik Ibrahim dan yang kedua ada Sunan Ampel ataupun Raden Rahmatullah. Dan yang ketiga ada Sunan Bonang ataupun Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Dan yang keempat ada Sunan Kalijaga ataupun Raden Masyahid. Untuk yang kelima yaitu Sunan Giri ataupun Raden Ainul Yakin. Dan yang keenam ada Sunan Derajat ataupun Raden Qasim ya. Ini Raden Qasim. Yang ketujuh ada Sunan Kudus ataupun Raden Ja'far Shadiq. Dan yang kedelapan ada Sunan Muria ataupun Raden Umar Said ya. Dan yang terakhir yang kesembilan yaitu ada Sunan Gunung Jati ataupun Raden Syarif Hidayatullah. Oke. Raden Syarif Hidayatullah. Dan di sini Bapak akan coba menjelaskan satu persatu strategi yang dipakai oleh 9 para Wali Songo ini ya. Yang pertama ada strategi dakwah Wali Songo yang dikemukakan oleh Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim pada awal dakwahnya yaitu melakukan strategi dakwahnya dengan apa? Dengan pendekatan secara kekeluargaan. Beliau sampai mengkorbankan anak ataupun putrinya untuk dijadikan istri oleh Raja Majapahit gitu ya. Namun cara itu tidak berhasil. Karena apa? Karena belum sampai pada tujuan gitu ya. Belum sampai pada tujuan. Hingga rombongan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini terkena penyakit gitu, terpapar penyakit hingga banyak yang meninggal karena terkenanya penyakit gitu ya. Lalu namun di situ tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim itu tidak surut akan tekad yang ia lakukan karena ia berniat ingin syiar ataupun berdakwah demi agama Islam gitu ya, sampai bela-belain mengorbankan anaknya gitu, terus juga kaumnya juga terkena penyakit, tapi tantangan itu tidak menjadikan down gitu ya, tidak menjadikan surut akan tekadnya untuk berdakwah ataupun syiar agama Islam gitu ya. Pada langkah berikutnya Syekh Maulana Malik Ibrahim ini mempunyai strategi yang lain yaitu dengan menggunakan jalur pendidikan. Oke? Jalur pendidikan. Apa yang di jalur pendidikannya itu mendirikan pesantren. Kenapa sih bisa dikatakan dengan pesantren? Pesantren itu tempat belajarnya para santri. Nah, ia juga punya maksud gitu. Mendirikan pesantren ini mempunyai maksud dan tujuan yang amat sangat mulia, yaitu menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi tentang sosial keagamaan. Dan tentunya yang tadi tentang menghimpun santri gitu ya. Makanya Syekh Maulana Malik Ibrahim ini disebut juga ayah dari para wali songo gitu ya. Jadi
jadi sesepuhnya para wali songo. Terus strategi yang kedua, Sunan Ampel ataupun Raden Rahmatullah. Raden Rahmatullah. Nah, Sunan Ampel ini adalah mempunyai strategi yang sama dengan jalur pendidikan, yaitu membangun pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya gitu ya. Ampel Denta dekat Surabaya. Nah, dari situ Sunan Ampel ini menciptakan kader-kader dai yang dari pesantren itu Sunan Ampel menciptakan kader-kader dai yang cukup terkenal. Salah satunya yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Beliau adalah merupakan kader dai yang terkenal yang dididik oleh Sunan Ampel gitu. Sampai ia terkenal gitu ya. Nah, dari situ itu merupakan anak Sunan Bonang dan Sunan Derajat, itu merupakan anak dari Sunan Ampel sendiri gitu. Makanya murid pertama gitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat tersebut gitu. Nah, dari situ menciptakan, karena maksudnya Sunan Ampel merupakan tokoh ataupun negarawan yang mempunyai gagasan tentang perencana berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Menurut bukti sejarah bahwasanya Sunan Ampel ini yang mengkukuhkan Raden Patah menjadi sultan pertama di Demak gitu ya, Kesultanan di Demak. Dan pada akhirnya itu Demak Bintoro ini menjadikan pusat perhatian ataupun pusat peribadatan di kerajaan Islam di Demak gitu. Makanya di Demak ini membangun suatu masjid yang bernama Demak Bintoro gitu ya. Nah, Masjid Demak ini didirikan pada tahun 1478 yang diprakarsai oleh Sunan Ampel dan para wali songo. Makanya Sunan Ampel ini yang mendirikan ataupun memprakarsai Masjid Demak ini tersebut. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya gitu ya. Maju ke Sunan Bonang ataupun Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Apa sih? Raden Maulana Makhdum Ibrahim ya. Itu Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan salah satu budayawan yang waktu itu masyarakat yang di Jawa itu maksudnya sedang berkembang pesat gitu, karena adanya seni tentang pewayangan gitu ya. Makanya pada masyarakat pada zaman Sunan Bonang ini mempercayai bahwasannya ketika pewayangan itu menganut kepada ajaran Hindu dan Buddha gitu. Makanya strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang ini adalah bukan merubah tapi menyelipkan salah satu kalimat syahadatain dari seni pewayangan ini. Jadi syahadatain itu kalimat dua syahadat gitu. Makanya dari setiap musik ataupun gamelan yang dilakukan itu selalu diselipkan kalimat syahadat dari penyebaran tentang seni ataupun budaya ya. Nah, anak-anak, di sini ada yang tahu nggak cara baca dua kalimat syahadat tersebut ataupun syahadatain? Oke, kalau misalkan tidak yang tahu, kita baca ya sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang belakang belum terdengar suaranya. Kita baca sekali lagi ya, biar sama-sama gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya anak-anak. Jadi ketika ada seni pewayangan, warga yang menonton ini wajib menyebutkan kalimat syahadat gitu ketika seni pewayangan mau dilakukan gitu ya. Jadi itu strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang tersebut. Jadi gitu ya. Nah, Sunan Bonang juga mempunyai catatan pengajaran yang sangat baik ya. Contohnya seperti
Sunan Bonang, Primbon Bonang gitu ya, Primbon Bonang satu juga beliau menciptakan syair-syair yang dikaitkan dengan bahasa Arab gitu ya, seperti Dharma Wulan, terus juga Primbon Bonang 1, Primbon Bonang 2, dan juga Serat Grugul gitu ya. Nah teman-teman, nah anak-anak gitu ya, mohon maaf, jadi tadi adalah yang Bapak sebutkan adalah 3 strategi yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel dan juga Sunan Bonang gitu ya. Karena waktunya tidak cukup, Bapak akan simpulkan bahwasannya dari strategi dakwah Wali Songo ini ada banyak sekali tentang strategi yang dilakukan oleh Wali Songo. Di antaranya yaitu salah satunya tentang masalah pendidikan gitu ya. Pendidikan, lalu kesenian, dan juga kebudayaan. Yang terakhir adalah politik ataupun pemerintahan yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Cuman waktunya tidak cukup, makanya Bapak simpulkan tadi ya. Dan juga yang menjadi apresiasi sangat baik itu dari yang pertama ya, Maulana Malik Ibrahim sampai mengkorbankan anaknya untuk dijadikan istri oleh Raja Majapahit. Namun strateginya gagal. Cuman Maulana Malik Ibrahim tidak menyerah ataupun surut akan tekad yang ia lakukan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekarang masuk ke tugas ya. Bapak akan menugaskan kalian tolong baca-baca tentang Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung. Nanti Bapak akan memeriksa apakah kalian mengerjakan tugas atau tidak gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Bapak cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.